Lagi dan lagi, 5 pria Palestina tewas ditembak tentara Israel. Tak bisa dibiarkan, wajib dilawan Zionis biadab. Lima pria bersenjata Palestina tewas dalam serangan Israel di tepi barat. Para penyerang adalah anggota kelompok militan Hamas yang menguasai jalur Gaza. Dilansir dari republika.co.id, pasukan Israel menewaskan 5 pria bersenjata Palestina dalam serangan di sebuah kamp pengungsi di wilayah pendudukan tepi barat pada Senin 6 Februari 2023. Militer mengatakan serangan itu dimaksudkan untuk menangkap sel militan yang melakukan serangan penembakan di sebuah restoran di pemukiman Yahudi di tepi barat. Militer Israel mengatakan mereka sedang melakukan operasi di kamp pengungsi Aqabat Jabr untuk menangkap tersangka di balik serangan penembakan yang di sebuah restoran di tepi barat. Penyerang gagal melakukan aksinya karena senjata mereka tidak berfungsi dengan baik. Militer Israel mengatakan para penyerang kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Militer menambahkan para penyerang adalah anggota kelompok militan Hamas yang menguasai jalur Gaza dan juga memiliki sel-sel di tepi barat. Militer Israel menggelar operasi untuk mencari sel militan di balik penembakan itu. Israel menerima informasi bahwa penyerang bersembunyi di sebuah rumah di kamp pengungsi. Selama pencarian, pasukan bertemu dengan orang-orang bersenjata dan terjadi baku tembak meletus. Militer mengatakan beberapa pria bersenjata yang tewas terlibat dalam percobaan serangan restoran tersebut. Pemerintah Israel yang baru melanjutkan rangkaian kejahatannya terhadap rakyat Palestina, kata sebuah pernyataan dari kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas. Gubernur Jericho dan Lembah Yordan, Jihad Abu al-Assal, mengatakan militer masih menahan jenazah orang-orang bersenjata itu. Tanpa akses ke jenazah, Kementerian Kesehatan Palestina tidak dapat mengonfirmasi kematian tersebut. Kementerian mengatakan 3 orang terluka, salah satunya kritis. Para pejabat keamanan Israel mengatakan kepada The Associated Press, 2 penyerang adalah anggota Hamas, sementara 3 lainnya adalah pria bersenjata yang terlibat baku tembak dengan tentara selama penggerbekan. Hamas mengungkapkan duka cita atas kematian anggota sayap bersenjatanya, tanpa menyebutkan berapa banyak yang tewas. Juru bicara Hamas, Hazem Qasim, mengatakan Hamas akan menanggapi kekerasan itu. Orang-orang kami dan perlawanan mereka tidak akan menunda menanggapi kejahatan ini, kata Qasim. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah serangan sebelumnya di kamp Aqabat Jabr, yang terletak di dekat kota Jericho, Palestina. Sejak penembakan di pemukiman terdekat, militer Israel telah memblokir akses ke beberapa jalan menuju Jericho. Penutupan ini telah menempatkan kota di bawah semi-blokade, sehingga mengganggu bisnis dan menciptakan kemacetan selama berjam-jam di pos pemeriksaan. Tentara Israel telah meningkatkan serangan hampir setiap malam di wilayah pendudukan tepi barat, sejak serangkaian serangan mematikan Palestina di Israel musim semi lalu. Menurut angka yang dirilis dari kelompok hak asasi Israel, B'Tselem, pada 2022 hampir 150 warga Palestina tewas di tepi barat dan Yerusalem Timur. Ini menjadikan 2022 sebagai tahun paling mematikan di wilayah tersebut sejak 2004. Tentang Israel mengatakan sebagian besar warga Palestina yang tewas adalah militan, tetapi para pemuda yang melempar batu dan penduduk sipil lainnya yang tidak terlibat dalam konfrontasi juga telah dibunuh. Masjid warga Palestina jadi sasaran bom Molotov. Banyak orang Palestina yang sekarang khawatir. Bom Molotov dilemparkan ke sebuah masjid di sebuah kota Israel yang dibangun di atas tanah bekas desa Palestina. Masjid itu ialah Masjid Sayyidina Ali yang berada di Herzliya dekat Tel Aviv, di mana desa Al-Haram pernah berada sebelum penduduknya mengungsi selama Nakba 1948. Nakba adalah hari di mana ratusan ribu warga Palestina secara etnis dibersihkan dari kota dan desa mereka oleh milisi Zionis menjelang pembentukan Israel. Ini menyusul serangan sebelumnya di masjid pada Januari 2019. Situs saudara Arab The New Arab Al-Arabi Al-Jadid melaporkan.
Putra saya dan saya tinggal di Masjid Sayyidina Ali dan saya telah bekerja untuk menjaganya selama bertahun-tahun, kata Muhammad Tayeh yang telah menjaga situs tersebut selama 38 tahun dan mengumandangkan azan di sana. Seperti dilansir The New Arab Ahad 5 Februari 2023. Pagi ini, kami bangun dan melihat 2 bom molotov di atap masjid dengan kerusakan ringan dan kerusakan bekas terbakar tercatat. Kami tidak mendengar secara pasti kapan bom molotov dilempar karena cuaca hujan dan suara angin yang kencang, tambahnya. Tayeh kemudian memanggil polisi segera setelah mereka menemukan 2 botol bom molotov tersebut. Petugas memeriksa lokasi dan menyelidiki apa yang terjadi. Tempat ibadah Kristen dan Muslim di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki sering diserang oleh ekstremis Israel. Orang Israel radikal juga secara rutin menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa Yerusalem. Dengan banyak dari mereka ingin melihat sebuah kuil Yahudi dibangun di tempatnya. Penggerbekan semacam itu sering membuat orang Yahudi ekstremis berdoa di tempat tersebut. Meskipun ibadah disediakan untuk Muslim di bawah perjanjian status quo yang sudah berlangsung lama. Banyak orang Palestina khawatir tentang upaya Israel untuk membagi Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam antara Yahudi dan Muslim dalam hal waktu dan ruang yang tersedia untuk digunakan. Rumah ibadah pemeluk agama lain juga sering menjadi sasaran ekstremis Israel. Kamis kemarin, seorang turis Yahudi Amerika diduga menjatuhkan patung Yesus di kota tua Yerusalem Timur. Menurut pengunjung gereja, Anda tidak dapat memiliki berhala di Yerusalem. Ini adalah kota suci, kata tersangka dilaporkan sementara seorang penjaga menahannya di lantai. Tersangka ditahan oleh polisi Israel setelah payung kayu Yesus ditarik dan dirusak di gereja penghukuman, di mana orang Kristen percaya Yesus dicambuk dan dijatuhi hukuman mati. Polisi mengatakan pria yang ditangkap itu berusia 40-an dan kesehatan mentalnya sedang diperiksa. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.